Shalom. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Diberkati hari ini karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus tetap setia. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menguatkan Bapak Ibu sekalian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami semua mengalami kesetiaan-Mu. Kami belajar percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Saya dan Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa dimanapun berada, kita sebuah perjalanan belajar percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap Bapak Ibu Saudara, keluargamu, langkah-langkahmu. Tuhan Yesus yang mengatur, dan percayalah firman-Nya berkata, Dia membawa hari esok kita pada hari depan yang sungguh sangat amat baik. Bukan kecelakaan, bukan sakit turunan, dan bukan cacat, tetapi Tuhan memberikan kita kemuliaan-Nya untuk kita nyatakan bagi dunia ini. Segala perkara pasti dapat kita tanggung. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Yeay. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Thank you Lord Jesus. Amin. Tuhan Yesus penolong
dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua menunjukkan dan membuktikan bahwa kasih setianya berlaku atas hidup kita. Percayalah, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin. Segala perkara Tuhan bekerja. Ingatlah akan hal ini Bapak Ibu sekalian. Segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. In Jesus name. Karena Bapak Ibu sekalian, saudaralah adalah pribadi yang sangat amat dikasihinya. Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian hari ini? Puji syukur, rame banget. Semuanya boleh bertumbuh terus menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan yang memiliki hidup setiap kita, Tuhan yang beracara di dalam pelayanan setiap rekan-rekan hamba Tuhan. Setiap hari, bahkan sepanjang hidup ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak luput daripada bahaya. Semisal saudara-saudara naik sepeda motor, tidak usah marah, tidak usah emosi, tidak usah mengeluarkan kata-kata yang jahat ketika hampir diserempet oleh kendaraan yang lain. Karena sepanjang kita ada di jalan raya, saudara-saudara, kita tidak luput dari hampir diserempet. Puji syukur, hampir aja. Belum terserempet motornya. Mengapa demikian? Karena kita ada di jalan raya yang dimana setiap orang membawa kendaraan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Ada yang teleponan, dan macam-macam lagi. Tidak usah kita merespon berlebihan sampai marah. Lu mau serempet gua, hampir keserempet. Puji syukur, belum keserempet. Seandainya pun keserempet, nggak usah hiperbola berlebihan. Sudahlah, damai, clearkan, ataupun juga ke bengkel, atau barangkali ada asuransi. Karena kita ada di jalan raya yang sangat dekat, namanya pelanggaran. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita hidup setiap hari, bahkan sepanjang hidup kita, tidak luput daripada bersentuhan dengan sesama kita, manusia. Siapa sih manusia yang sempurna di muka bumi ini? Kecuali Yesus. Berarti kita ada setiap hari di tengah-tengah orang-orang yang pernah gagal, punya kesalahan, orang berdosa, orang yang sesat, orang yang menyimpan dari imannya setiap hari. Mungkin dalam keluarga Bapak Ibu, dalam kantor Bapak Ibu, pada kerabat Bapak Ibu, dan hampir semua namanya manusia itu tidak luput daripada pelanggaran dan kesalahan.
mungkin istrimu, mungkin orang tuamu, mungkin anakmu, mungkin suamimu. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Ini sangat penting. Ini adalah sebuah hal yang Pastor mau tekankan hari ini. Kebenaran ini pasti memerdekakan saudara-saudara sekalian. Ketika kita merasa ada orang yang punya banyak pelanggaran, orang itu nggak beres banget. Kalau kita merasa bahwa dengan cara kita marah-marahin, jelek-jelekin, ultimatum, harapnya dia berubah, you wrong, kamu salah, kita salah. Karena tidak ada seorang pun manusia, karena manusia tidak sempurna, bisa mengubah manusia yang lain kecuali Yesus yang sempurna. Apalagi sampai berpikir bahwa manusia dapat menyelamatkan jiwa dari hukuman neraka. Itu salah besar. Lantas kenapa seringkali kita menjadi emosi ketika lihat ada orang yang menurut kita tidak oke? Hati-hati dengan cara berpikir yang salah. Banyak orang hari-hari ini karena tidak memiliki kasih Kristus, tidak hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Hari-hari orang, ada istilah maling, teriak maling. Bapak Ibu bisa mengerti di sini? Dia maling, tapi teriak maling. Sesat, teriak sesat. Selingkuh, teriak selingkuh. Jahat, teriak jahat. Pastor Andy belajar kasih, teriak kasih. Kristus, teriak Kristus. Kasih karunia, teriakkan kasih karunia. Tuhan Yesus membongkar rahasia ini, bahwa apa yang ada di dalam hati seseorang, mungkin kita tidak bisa mendalami hati isinya apa pada setiap orang. Tetapi perhatikan bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang itu berasal dari hatinya. Apakah Pastor Andy bisa menyelamatkan jiwa manusia dari maut? Tidak bisa. Itu keliru. Apakah saudara-saudara bisa mengubah orang menjadi baik seperti konsep berpikir kita? Orang berkata sampai kapanpun juga tidak. Kita ini perlu dituntun Tuhan untuk berubah. Day by day adalah hari-hari belajar untuk berubah. Makanya langit bumi boleh berlalu, masalah boleh datang silih berganti. Jangan isi hidupmu hanya nyinyir melulu, tapi hiduplah dan belajarlah untuk semakin hari semakin baik menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Waktu kita nanti dipanggil pulang, biarlah yang kurang itu diisi oleh kasih dan karunia-Nya. Stop menghakimi suamimu, stop menghakimi istrimu. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini, supaya hidup kita ini hidup yang berbuahkan kasih Kristus. Dan ternyata kasih itu dapat menolong orang lain.
Dan ternyata kasih dapat mengubahkan orang yang salah, orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang menyimpan dari imannya. Time for Bible, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Apa yang kami dengar, kami baca, biarlah ini kata-kata Tuhan. Kata-kata yang mengubah, menyentuh hidup kami. In Jesus' name. Dalam firman Tuhan ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kedamaian, ada kekuatan yang baru, ada jawaban. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Bible terambil dari surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang kelima, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah sabda firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Siapa yang bisa? Jangan pernah berpikir Anda bisa. Dan jangan pernah merasa atau mengandalkan bahwa Pastor Andy bisa. Tidak. Kalau kita melihat dalam dua ayat ini, saudara-saudara, ada orang yang menyimpang. Orang itu berdosa. Dan orang itu sesat. Menyimpan dari kebenaran, berdosa, sesat. Tiga hal ini. Ada orang yang menyimpan dari kebenaran, orang itu juga berdosa, dan orang itu juga sesat. Ayo, berpikir sejenak. Siapa yang bisa mengubahkan orang jenis kayak begini? Siapa yang bisa meluputkan jiwa dari maut? Tolong dijawab. Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Siapa yang bisa menyelamatkan jiwa dari maut? Maut itu hukuman kekal. Maut itu kengerian kekal. Maut itu air mata abadi. Maut itu hukuman selama-lamanya. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus. Berarti saudara-saudara, yang bisa membuat orang yang menyimpan dari kebenaran, yang bisa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya, dan yang bisa membuat orang yang sesat itu menjadi dibenarkan, pasti bukan kekuatan manusia. Tuhan Yesus. Yang membuat saya hari ini ada sebagaimana ada, bukanlah kekuatanku. Meskipun di dalamnya ada andil mamaku yang mendoakan saya.
Tapi hari ini ku ada sebagaimana ada karena Tuhan Yesus. Demikian pun saudara-saudara, ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena rohnya, roh Tuhan Yesus. Ya, pasti ada andil dari doa-doa orang tua ataupun doa-doa hamba Tuhan. Jadi kalau kita mengerti bahwa kuncinya atau sumbernya, kekuatannya, dayanya, kesanggupannya datang dari Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang tiga hal tadi? Orang itu menyimpan dari kebenaran, orang itu berdosa, dan orang itu sesat. Pastor share dua hal ini. Dua hal ini adalah rahasia sederhana yang saya belajar dan saya lakukan. Dan ini powerful banget. Biarlah dua rahasia ini Bapak Ibu coba tolong terapkan dalam hidupmu. Pasti engkau tidak stres deh. Kenapa selama ini engkau stres? Karena engkau selalu merasa, kenapa orang itu tidak berubah? Kenapa istriku tidak berubah? Kenapa suamiku tidak berubah? Kenapa si Anu nggak berubah? Kenapa si tetangga nggak berubah? Karena engkau merasa bahwa kamu mampu merubah orang. Padahal diri sendiri kita, terus terang Bapak Ibu, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berubah. Saya dulu perokok. Saya niat banget berhenti merokok. Tapi tanpa pertolongan Tuhan, saya tidak mungkin berhasil. Hari ini, saya berhasil dan tidak menyentuh rokok lagi berkat pertolongan Tuhan. Bukan berarti saya adalah manusia sempurna. Setiap hari saya punya peperangan di dalam hidup ini. Dan setiap hari saya membutuhkan Tuhan. Tolong saya. Dari sinilah saya belajar bahwa jadi orang, khususnya kita yang melayani, tidak boleh sombong Bapak Ibu. Maka saya tidak berani menyampaikan renungan firman-firman yang sifatnya nyinyir-nyinyir. Firman Tuhan ini sangat banyak. Memang ada yang seperti itu. Tapi hendaklah kita yang hidup dalam kasih, kita tahu bahwa tidak ada orang dimenangkan karena dihakimi, apalagi dibully, dan sekarang istilahnya dinyinyir-nyinyirin. Tapi orang-orang bisa dimenangkan ketika dia diterima apa adanya, bukan ada apanya. Maka pelayanan yang sesungguhnya kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh sombong. Kita harus melihat manusia, bukan bajunya, bukan agamanya, bukan pangkatnya. Tapi kita melihat manusia sesamaku. Barangkali kita bisa menolong dia, puji syukur. Karena menolong, memberkati, menabur, itu adalah kesempatan dan kehormatan. Menjadi berkat bagi sesama, itu adalah sebuah pelayanan. Tetapi kalau saudara isinya hanya nyinyir, coba cek deh status-status orang lain, Facebook, konten YouTube, WhatsApp, story-nya, kita bisa tahu, oh, orang ini sedang curhat isi hatinya. Orang itu sedang marahan sama suami tadi malam. Lihat aja story WA-nya, story IG-nya, kita bisa tahu. Tapi kita belajar, hari kita nggak boleh serupa dengan orang-orang dunia. Kita harus mau tunduk dan mengerti kehendak Bapa. Ada orang sudah tua, tapi lihat aja sikap dan kelakuannya kayak anak-anak. Semua disampaikan di Facebook, di story WA, di Instagram, atau apalah semua platform medsos gitu. Kita lihat. Dan saya banyak menemukan, ya, bertengkar
story WA, A, B, C, aku benci kamu. Tahu besok ternyata habis berpelukan lagi. Nggak usah lah gitu-gitu lagi, saudara-saudara. Ya, nggak usah. Ada hal yang tidak oke, diam. Dan tolong perhatikan dua hal ini. Dua hal ini kunci yang pastor dapatkan dan sudah diterapkan, dan oke banget deh. Karena kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Bahkan kita ada di setiap hari di tengah-tengah lingkungan yang tidak sempurna. Dan secara ekstrim kalau kita menemukan ada satu orang yang hidupnya pelanggar dari kebenaran, hidupnya sangat berdosa, hidupnya jelas sesat, tidak perlu diteriakin sesat. Dia mungkin maling, tidak perlu teriakin maling. Dan seterusnya, saudara-saudara. Melainkan atas dasar kebenaran yang kita terima lewat firman Tuhan ini, dua hal ini lakukanlah demi kemurahan Tuhan. Yang pertama, layani Dia. Bukankah sebagai orang percaya kita berlomba-lomba untuk melayani? Bukan tugas kita lomba-lomba untuk kumpul, ngegosip, hoak, bully, atau jelekin orang, bukan. Kalau kita temukan yang paling ekstrim, dia 3 hal di orang tersebut: menyimpan dari kebenaran, hidup dalam dosa yang besar, dan dia sedang tersesat demi kemurahan Tuhan. Dunia hari ini, orang-orang di sekitar lingkungan Anda, bahkan kota di mana engkau tinggal, mereka tidak kekurangan hakim yang menghakimi mereka setiap hari. Tetapi Tuhan Yesus memanggil saya dan setiap orang percaya lakukan ini. Layani mereka. Layani suamimu, layani istrimu. Anak-anakmu kasar, anak-anakmu bergaul yang salah, jangan kita kasarin. Jangan permalukan anakmu. Layani. Itu tanggung jawabmu sebagai orang tua. Bukan lantas kamu ke tetangga-tetangga, kamu ke RT, kamu ke medsos dan berkata, anakku bajingan, anakku pemakai narkoba, anakku pelacur, anakku gay, anakku tidak pulang-pulang. Emangnya Bang Toyib nggak pulang-pulang. Padahal anakmu namanya bukan Bang Toyib, tapi Bang siapa gitu. Ketika kita melihat kekurangan anak, suami, istri, orang tua, teman, rekan, jangan kita umbar, Bapak Ibu. Bersyukur banget Pastor Edi secara pribadi punya papa surgawi yang paling sabar. Dan dia bukan pribadi yang suka mengumbar kelemahan anaknya. Apa jadinya jikalau karakter kesukaan bapak surgawi mengumbar kesalahan anaknya? Semua gereja buyar. Semua pelayanan selesai. Kenapa? Siapa di sini yang tidak punya kesalahan? Silakan paling pertama lemparin handphone Anda. Oh enggak lah, pecah dong kacanya. Tuhan pernah berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan rajam dengan batu. Yang pertama kali kepada perempuan ini. Kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, orang-orang Farisi tangkap basah perempuan berzina. Kenapa juga ya orang Farisi ada di area perzinahan? Thinking again. Jangan-jangan orang-orang Farisi itu salah satu pelanggannya.
Lihat, ternyata semua orang itu jago menghakimi. Tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara bukan untuk menghakimi. Itu tempatnya Tuhan. Minggir dari kursi itu. Tuhan memanggil kita berlomba-lomba melayani. Bahkan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang melayani, Bapa menghormati dia. Kita kadang jahat banget deh karena kita terlalu suka menghakimi. Ada seorang perempuan, dia seorang pelacur, katakanlah demikian. Semua tetangganya menghakimi dia. Tapi tidak ada yang melayani dia. Karena sebetulnya ada sebabnya. Kita sebagai orang percaya harus bisa melihat sebab akibatnya. Jangan buru-buru ambil palu dan menjatuhkan vonis kepada orang lain. Barangkali hati perempuan pelacur itu juga tidak mau. Tapi ternyata suaminya meninggalkan dia dan dia harus menafkahi anaknya. Dan ternyata dia terseret dalam pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah merusakkan hati atau seseorang yang baik. Tapi apakah di lingkungan itu ada yang melayani? Tidak ada. Tapi semua jago menghakimi. Barang siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi. Dan suatu hari pelacur ini pulang dari rumah bordirnya tempat dia bekerja. Dia mengalami kecelakaan, Bapak Ibu, dan meninggal. Bagaimana respon orang-orang selalu menghakimi dia? Rasain lu, kapok lu, jerah lu, masuk neraka lu. Halo saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Kita tidak melayani dia, tapi kita menghakimi dia. Hak dari mana kita lakukan ini? Dan who knows, ketika sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, Tuhan Yesus, ampunilah dosa. Bapak Ibu lupa kisah di Bukit Golgota. Seorang penjahat yang sudah ingkrah lewat pengadilan, hakim putuskan dia bersalah atas kejahatannya. Kecuali Yesus yang memang tidak bersalah, tapi menggenapi untuk karya penebusan. Tetapi orang-orang yang digantung di Golgota itu lewat pengadilan dan sudah ingkrah, terbukti bersalah lewat proses pembuktian, saksi ahli dan macam-macam. Tapi ketika sebelum dia meninggal, dia berkata, Yesus, aku percaya. Dan Yesus pribadi yang tidak menunda, langsung merespon, iya, hari ini juga kamu ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Siapa yang tahu perempuan pelacur itu ternyata sebelum meninggal dia berdoa minta ampun. Tapi orang-orang sibuk menghakiminya, padahal mereka tidak tahu mereka semua sedang berada di dalam maut. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit yang ketika dokter sudah angkat tangan.
Obat sudah hopeless, tidak ada harapan lagi. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Amin. Demikian pun juga ketika ada orang berdosa, hidup dalam aib dan pelanggaran, hanya Yesus yang bisa menolong. Bahkan orang yang paling sesat sekalipun, yang jauh menyimpang sudah abnormal banget dah, bahkan pasti ketika dia meninggal model kayak begini, mati masuk neraka. Tapi saudara-saudara, saya beritahu, Yesus sanggup menyelamatkan jiwa orang berdosa itu. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, yuk kita berlomba-lomba melayani mereka. Pelacur, preman, pezina, penjudi, penjahat, bukan untuk kita jauhi. Bukan juga untuk kita kumpul, enggak juga kali. Tapi maksudnya untuk kita layani. Yang kedua, doakan. Ayo, pemilik mulut tukang nyinyir nih. Pastor nggak menuduh, dari ini 12.000 kurang lebih yang nonton ini, barangkali ada 1-2 mulut yang suka nyinyir. Yang kau nyinyirin itu pasti manusia sesamamu, pasti bukan hewan kan? Masa manusia nyinyirin hewan? Sedangkan orang usaha saja itu biasanya saling nyinyir kalau satu garis. Pengusaha cup salon biasanya saingannya cup salon. Kalau kita melihat gereja hamba Tuhan, kalau tidak bertobat, dia merasa gereja lain sebagai kompetitornya, sebagai persaingannya. Kalau nggak bertobat ya. Pengusaha jual bahan bangunan, itu biasanya saingannya bahan bangunan. Dan jarang kan di ruko A bahan bangunan, ruko B bahan bangunan, 2 merek, 2 nama, 2 orang yang punya, 2 owner, rukun, jarang itu. Bahkan kalau bisa jangan dekat-dekat dah. Kenapa? Satu garis, sama-sama bisnis yang sama. Tetapi kalau misalnya usahanya cup salon dengan penjual bakso, nah ini kompakan nih biasanya, ya, kompakan nih. Jadi cup salonnya ramai, orang-orang antri tunggu dipotong kepalanya, salah, dipotong rambut di kepala, bukan kepalanya, dipotong. Nah, pastor bisa salah dong, salah ngomong, ya tuh. Hanya tadi apa ya, supaya saudara bisa ngerti. Kadang-kadang kita suka lihat salahnya orang, bukan apa yang disampaikan atau hidupnya orang itu. Itulah manusia. Tuh kan, pastor salah ngomong. Masa digunting kepalanya? Ini membuktikan saudara memang lebih gampang memblow up yang salah daripada tadi sudah sekitar 40 menit banyak kebenaran yang kita terberkati. Sambil tunggu di cup salon, "Bang, bakso." Pesan dong baksonya. Mie-nya dibanyakin, lapar nih. Sambil dia makan bakso, makan mie, sambil dipotong rambutnya jatuh. Jadi mie rambut, asik. Nggak juga kali, tapi paling tidak bahwa ketika tidak satu garis, itu bisa akur-akur saja. Dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan memanggil Anda hari ini untuk pekerjaan besar, Anda harus keluar dari garis hidupmu yang lama, yang sia-sia. Anda harus rela karaktermu itu yang rusak dibaharui. Jangan berkata, "Saya mah memang begini, nggak bisa berubah." Ya sudah,
Hanya orang-orang yang siap diubah oleh Tuhan yang bisa dipakai untuk melayani orang lain. Dan hanya orang-orang yang suka berdoa bisa mendoakan orang lain. Ya jelas kan, ini simple banget kan? Dia doa untuk diri sendiri, keluarganya saja tidak. Nonsen itu mendoakan orang lain. Tapi kalau kita suka berdoa, Tuhan bisa pakai engkau suatu hari, amin, mendoakan presiden. Yes. Tuhan bisa pakai saudara-saudara. Setialah berdoa, setia menjadi pendoa. Bahkan orang paling jahat sekalipun, doakan dia. One day Tuhan akan pakai saya, amin, mendoakan pembesar-pembesar di negeri itu. Anda pun demikian. Kuncinya, setia lakukan dua hal ini. Layani orang berdosa, jangan hakimi. Yang kedua, doakan orang-orang yang kita lihat salah. Doakan. Mungkin kita berdoa dan mulai jemu. Kenapa? Orang yang kita doakan tidak berubah-berubah. Jangan berhenti berdoa, karena doa tidak mengubah orang lain, tapi pasti doa mengubah engkau. Engkau berbuah ketekunan, engkau berbuah tahan uji, engkau berbuah kesabaran, engkau berbuah-buah doa. Dan barang siapa yang berbuah-buah doa, mereka lah pembawa hadirat Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian ini menghantar semua kita untuk, tadi kan udah makan nih firman, minum firman, biar gak keselak dong. Masuk hari yang baru, kita udah makan firman dan minum dari pujian, akan mendorong masuk dan yes, aku mau jadi pelaku firman. Saudara sekalian, dalam hidup kita pasti yang Pastor sampaikan, banyak hal yang kita dapati tapi tidak sesuai lah ekspektasi, tidak sesuai dengan estimasinya kita, dan harapan kita. Itulah kehidupan. Kita ada di jalan raya yang hiruk pikuk, motor, mobil, roda 3, becak, bajai, yang sewaktu bisa diserempet. Jangankan itu, benda, motor, rumah, bisa aja bencana datang dan longsor. Jangankan itu, hidupmu dan hidupku setiap hari punya potensi masuk peti mati. Maka janganlah simpan penghakiman untuk orang lain yang membuat hidupmu tetap ada di dalam maut. Tapi biarkanlah kasih Kristus tundukkan ego kita, dan kita berkata, aku percaya Tuhan, aku anak Tuhan, aku percaya Tuhan bisa mengubahku karena kasih-Nya, aku percaya Tuhan bisa mengubah suamiku karena kasih-Nya, aku percaya Tuhan bisa mengubah anakku karena kasih-Nya, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan sakit Pastor Andy dalam kesaksian hidupnya. Tuhan bisa pakai Pastor Andy untuk melayani orang-orang sakit. Tuhan yang sama bisa menyembuhkan sakit kami dengan kasih-Nya. Walau keadaanku tidak seperti apa yang aku pikirkan, tapi saya belajar, kita belajar tetap bersyukur yuk sama Tuhan. Tetap percaya, layani mereka, doakan. Tuhan pasti pakai hidup kita, dan kita serahkan di Tuhan Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu
dalam kelemahannya. Ada rencana yang indah. Tuhan mau pakai hidupmu untuk melayani mereka, untuk mendoakan mereka. Jangan kita merasa kita mampu, tapi layani mereka. Saat keadaan mereka, kita kuatkan. Tuhan dimuliakan. Amin. 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 Tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku engkau dihakimi, tidak mengerti keadaanmu, engkau dicurangi, engkau ditekan, engkau dibully, percayalah, Tuhan itu ada bagi saudara-saudara. Bersyukur dan jangan berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia, yang terbaik, yang termulia, yang tergasing. Apa itu gasing? Terkuat. Tadi kekuatannya menghampiri sedang saya. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat untuk melawan. Saat keadaanmu tak sejalan denganmu, tetap hatimu harus bersyukur. Percaya, Dia Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingmu tak mengerti hatimu, tetap hatimu harus bersyukur. Dia Tuhan yang terbaik. Tetap layani mereka yang membutuhkan. Doakan mereka yang membutuhkan. Jangan benci suamimu, jangan benci istrimu. Mereka adalah ladang pelayanan yang utama, yang terdekat. Jangan benci anak-anakmu, anak-anak jangan benci orang tuamu. Mereka adalah ladang yang terbaik untuk kita layani dan doakan mereka. Diberkati Bapak Ibu sekalian, orang-orang sakit disembuhkan dari segala kelemahan dan dipakai hidupnya untuk melayani sesama. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Senang bisa melayani saudara hari ini. Sola Fide, Immanuel. Bless you. Dadah.